Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendahuluan tentang sistem GNSS, bagian yang kedua tentang segmen satelit. Silakan selamat menyimak. Oke, seperti yang telah disinggung di materi pengantar GNSS di bagian pertama ya, bahwa terdapat 3 segmen penyusun sistem GNSS. Ada segmen satelit, ada segmen kontrol, sistem kontrol, kemudian ada segmen user atau pengguna. Nah, sekarang kita akan bahas segmen satelit. Seperti apa ya? Nah, satelit ini dapat kita analogikan seperti stasiun radio yang berada di luar angkasa sana yang memancarkan sinyal atau gelombang dalam spektrum L-band ya. Nah, si satelit itu ada sayapnya, ada energi solar selnya atau energi matahari, ada jam atomnya, dan lain-lain ya. Kemudian satelit-satelit didesain sehingga kapan saja kita pengamat di bumi ini dapat mengamatinya ya. Secara kontinu ya, kapan saja, di mana saja. Peran dari satelit itu apa? Nah, kita akan coba lihat nih. Nah, peran utamanya nantinya memberi informasi atau memberitahu pengamat ya tentang posisi dari satelit dan jarak dari satelit ke pengamat, lengkap dengan epoknya atau waktunya ya. Nah, jika posisi satelit diketahui, jarak dari satelit ke pengamat diketahui, maka kita dapat menentukan posisi di bumi, di pengamat ya. Nanti ada bahasannya ya, jadi harus ke beberapa satelit, nanti minimal ke 4 satelit ya. Nah, satelit juga mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan ya, seperti kesehatan satelit, almanak satelit, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan lihat segmen satelit GPS ya, Global Positioning System. Itu seperti apa ya? Nah, dalam GPS itu terdapat 6 orbit ya. Kemudian total satelitnya 24. Nah, di tiap orbit nanti terdiri dari 4 satelit ya. Kemudian inklinasi orbitnya 55 derajat. Ketinggiannya sekitar 20.200 km dari permukaan bumi. Nah, si periodisasi satelitnya itu sekitar 12 jam ya, 11 jam 58 menit ya. Nah, lalu kecepatan satelit ini dapat dibayangkan nih, 4 km per second ya. Sangat cepat. Nah, ini ilustrasi bagaimana satelit disusun di setiap orbit ya. Nah, jadi kita bisa melihat di masing-masing orbit itu ada 4 satelit ya yang disusun sedemikian rupa nih ya. Nah, tujuannya supaya kapan saja, di mana saja, minimal 4 satelit akan dapat diamati di bumi ya. Nah, dengan demikian maka posisi dapat ditentukan kapanpun gitu ya, anytime. Satelit-satelit GPS ada yang diberi nama blok 1, blok 2, 2A,
2R, ada juga 2RM, 2F, dan ada juga blok 3 ya. Nah, ini dapat dilihat ya. Kalau kita lihat perbandingannya antar blok, nah dapat kita lihat, nah ini hal terpentingnya itu terkait frekuensi sinyalnya ya. Kemudian tentang lifetime-nya. Nah, nanti di blok 2F nih ya. Ini dapat kita lihat di blok 2F itu sudah ada frekuensi E5 ya. Nah, lalu di blok 3 dan juga nanti ada 3F itu lifetime-nya itu bisa mencapai 15 tahun ya. Nah, ini jadi makin lama nih umur satelitnya. Nah, itu kira-kira perbandingan penting antara blok satelit GPS. Nah, kalau kita lihat segmen satelit GLONASS ya, sekarang GLONASS nih, nah itu ada 3 orbitnya, nah kemudian total satelitnya ada nantinya 24 yang disiapkan ya untuk beroperasi. Nah, inklinasi orbitnya 65,8 derajat ya, nah, lebih besar dari GPS ya. Kemudian lebih tinggi juga nih dari GPS ya, sekitar 25.000 km. Kalau tadi GPS kan 20.200 km-an ya. Nah, periode orbitnya itu mirip ya dengan GPS sekitar 12 jam ya. Atau tepatnya 11 jam 58 menit ya. Nah, satelit-satelit GLONASS itu ada yang bernama GLONASS itu sendiri, kemudian ada GLONASS M, GLONASS K, kemudian K1 ya, kemudian ada GLONASS K2 ya. Nah, ini satelit-satelit GLONASS ya. Mungkin tipe-tipenya lah mirip kalau di GPS itu blok satelit ya. Tercatat di bulan Agustus 2020, satelit GLONASS yang beroperasi itu sebanyak 23 satelit ya. Kemudian ada satu satelit yang sedang diperbaiki. Nah, sementara itu ada 2 satelit yang merupakan satelit cadangan ya. Nah, untuk segmen satelit Galileo nih, sekarang kita lihat ya. Nah, untuk Galileo orbitnya ada 6 ya, berupa medium earth orbit atau MEO ya. Kemudian total satelitnya itu ada 30 yang disiapkan beroperasi ya. Inklinasi orbitnya 56 derajat, ketinggian dari satelit-satelit sekitar 23.616 km ya. Nah, untuk periode orbitnya itu sedikit lebih lama dibandingkan GPS dan juga GLONASS ya. Kalau Galileo itu sekitar 14 jam nih ya. Tepatnya 14 jam 4 menit. Nah, hingga saat ini satelit-satelit Galileo itu masih terus diluncurkan ya. Nah, ini ada Galileo Master Schedule-nya. Untuk nantinya digenapkan menjadi 30 ya yang akan beroperasi. Untuk segmen satelit Genesis B2 nih. Nah, ini kita lihat ada sedikit perbedaan ya dibandingkan sistem lainnya, di mana ada tambahan satelit geostasioner ya, sebanyak 5 satelit ya. Nah, sementara ada 30 satelit yang merupakan ya satelit MEO ya, medium earth orbit ya. Nah, untuk inklinasi
dari geostasioner kita ketahui itu nilainya 0 ya. Dan kecepatannya sama dengan rotasi bumi ya. Maka dari itu satelit seolah tampak diam di atas ekuator ya. Nah, untuk satelit non geostasioner itu inklinasinya 55 derajat. Terus nanti totalnya 30 ya. Nah, sementara bicara ketinggiannya, rata-rata satelit Beidou itu sekitar 21.528 km ya. Dan periode orbitnya 12 jam 55 menit. Nah, ini adalah visualisasi ground track ya dari satelit Beidou ya. Kalau kita lihat di sini, satelit Beidou akan lebih banyak teramati di sekitar Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi akan banyak di sini nih, di sekitar Indonesia nih, wilayah Indonesia. Kemudian orbit geostasionernya juga, ini banyak juga di sekitar wilayah Indonesia ya. Jadi nanti satelit GNSS Beidou itu akan lebih bagus kelihatannya kalau kita gunakan di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Semua satelit Beidou yang direncanakan itu diharapkan akan beres diorbitkan di tahun 2020 ya. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana satelit Beidou itu nantinya menjadi saingan utama satelit GPS ya. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan tentang pendahuluan sistem GNSS bagian yang kedua ya, tentang segmen satelit. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman nanti menyimak materi berikutnya.